Polda Jawa Timur menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Dhani sebelum dilaporkan melontarkan kata kasar melalui video di media sosial dan ditujukan kepada orang yang menghadangnya dalam deklarasi tagar ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyatakan telah memeriksa saksi dan ahli bahasa sebelum menetapkan Dhani sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ini. Kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera. Selamat sore, Pak Frans. Selamat sore, Cindy, Kompas TV. Selamat sore, pemirsa. Baik, Pak Frans, alasan dari penetapan tersangka Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dari pihak kepolisian seperti apa, Pak Frans? Jadi begini ya, tugas penyelidik itu adalah membuktikan apakah sesuatu kasus itu menjadi suatu kasus tindak pidana atau bukan. Ketika itu sudah masuk kepada kasus tindak pidana, maka tugas itu dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan apakah ini memenuhi unsur 184 KUHP. 184 KUHP, soal apa itu Pak Frans kalau boleh dijelaskan? Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya, ada 5 itu petunjuk. Nah, penyidik merangkaikan ini semua berdasarkan daripada keterangan satu saksi ahli bahasa, ahli hukum, ahli yang lainnya, kemudian saksi yang menyangkut tentang IT. Setelah itu kita melihat bahwa menyimpulkan dalam gelar bahwa yang bersangkutan sesuai dengan laporan yang kita terima pada tanggal 14 September ini masuk ke dalam suatu tindak pidana yang namanya Undang-Undang ITE, dan akhirnya kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Makanya pemanggilan hari ini kepada yang bersangkutan, Saudara Ahmad Dhani, kita tetapkan sebagai tersangka. Walaupun surat dari pengacaranya mengatakan bahwa tidak bisa hadir dengan jangka waktu yang tidak diberitahukan kapan dia tidak. Terkait dengan hal itu seperti apa sikap dari Polda Jawa Timur? Ya, Mbak. Terkait dengan tadi pernyataan dari pengacara Ahmad Dhani yang menyatakan tidak bisa hadir dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Ya, surat pengacaranya yang ditandatangani, yang kami terima bahwa tidak bisa menghadiri pemanggilan bersangkutan dikarenakan ada kegiatan. Ini ditandatangani tanggal 18 Oktober 2018. Tapi yang paling penting dengan ini memohon sekiranya ditunda pemeriksaan untuk keterangannya sebagai tersangka dalam waktu yang akan ditentukan. Tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentukan seperti itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Tentunya jangka waktu itu ada. Misalnya contoh, saya bisa melihat bahwa tulisan ini daripada kantor pengacara ini, saya bisa berpersepsi bahwa bisa saja minggu depan, bisa tahun depan, bisa 2 tahun. Nah, memang kita melakukan penjadwalan ulang untuk minggu depan kita lakukan pemeriksaan. Kalau saya potong, jadi kapan akan dipanggil Ahmad Dhani tepatnya? Tanggal berapa untuk diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Maksud kami Polda Jawa Timur? Polda Jawa Timur, Mbak? Iya, Polda Jawa Timur, Pak. Kapan akan dipanggil? Kita akan menjadwalkan yang bersangkutan kita panggil minggu depan tanggal 25 ya. Akan kita panggil kembali Oktober. Yang kita dengarkan keterangannya sebagai tersangka. Dan kalau memang ada sesuatu menyangkut tentang itu, instrumen hukum tentu akan kita gunakan. Baik, tanggal 25 Oktober kami tunggu. Terima kasih Kombes Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur, berbagi informasi di Kompas Petang hari ini.